Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Mari tawajuhkan hati sampai pukul 10 ta'lim Rabu pagi seperti biasa akan selesai. Maka dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan kita mendapatkan faidah dan kemanfaatan melalui hadir dan duduknya kita di majlis ta'lim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'ai ilal huda wa dalalati ilal khairi wabtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Salat adalah salah satu perintah Allah. Salat berbeda dengan ibadah yang lain. Ketika puasa bisa sambil ngobrol. Ketika haji bisa sambil bersyair. Labbaik Allahumma labbaik. Lagi haji, lagi umrah. Bayar zakat bisa sambil bercanda. Tapi ketika sholat tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, tidak boleh ngapa-ngapain. Itulah hebatnya sholat. Ketika Allah perintahkan puasa, perintahkan zakat, perintahkan haji, Allah melalui malaikat Jibril. Tapi ketika Allah perintahkan sholat, langsung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil, diundang untuk menerima perintahnya. Ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah sholat. Maka di dalam surah Al-Muddatsir diceritakan bagaimana penghuni neraka ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Malik, ma salakakum fi saqar, hei penghuni neraka Saqar, kenapa kalian pada di sini? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, gara-gara kami enggak oleh karena pentingnya salat, para ulama merumuskan, memberikan kaidah agar umat ini tidak gagal paham, tidak menyepelekan ibadah sholat. Maka ada kaidah yang namanya qada. Maka pertanyaannya, perlukah, haruskah qada sholat itu? Maka yang pertama, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking pentingnya sholat, di dalam juz ke-28 surah At-Tolak, Allah memberikan sebuah rahasia sujud di dalam sholat. Namanya disebut ayat 1000 dinar.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, dijaga salatnya, dijaga ibadahnya, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan solusi dari berbagai masalahnya. Kalau hidup banyak masalah, masalah enggak kelar-kelar, yang kemarin belum selesai datang lagi masalah, hidup kayak benang kusut di bawah ayam kabur. Udah mah benang kusut, benangnya di bawah ayam kabur, tambah kusut. Masalah demi masalah, kenapa enggak selesai-selesai? Cek sholatnya. Maka pepatah bijak berkata, jarak antara masalah dan solusi tidaklah jauh. Jarak antara masalah solusi tidaklah jauh, dekat. Masalah itu mudah diselesaikannya seperti jaraknya jidat dan tempat sujud. Semakin kita sering meletakkan jidat kita di tempat sujud, bersimpuh minta solusi, sholatnya dijaga, sholat dijaga, yaj'allahu makhraja, solusi datang. Sholatnya berantakan, sholatnya ditinggalkan, siap-siap solusi tambah solusi, masalah tambah masalah, solusi nggak datang-datang. Maka bila mana banyak masalah, rumah tangga berantakan, banyak masalah tapi nggak ada solusinya, satu, cek periksa sholatnya. Maka pantas Nabi berkata, as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. As-sholah karro'si fil jasad, sholat itu seperti kepala dalam badan. Mau pinter, mau cakep, mau cantik, tapi kalau enggak ada kepalanya, enggak ada artinya. Maka sholat itu adalah harga diri orang yang beriman. Maka para ulama bagaimana mengawal umat ini agar menjaga sholat dengan ada kaidah qada sholat. Yang pertama, sholat berdasarkan waktunya ada yang disebut dengan sholat ada. Ada sholat qada, ada sholat i'adah. Sholat ada apa Pak Ustadz? Sholat pada waktunya, dohor di waktu dohor, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, namanya sholat ada. Maka di dalam niatnya, usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Nah, itu menunjukkan sholat pada waktunya, disebut sholat ada. Yang kedua, sholat qada. Sholat qada adalah sholat yang dilaksanakan di luar waktu sholat. Karena ada sebab tertentu, apakah sakit, ketiduran, lupa, diqada, dibayar, tetapi tidak pada waktunya karena waktunya sudah lewat, maka dilaksanakan di luar waktunya, disebut sholat qada. Yang tiga, sholat i'adah. Apa sholat i'adah? Diulangi. Umpama kita ragu-ragu, tadi sholat wudu batal apa enggak ya? Ternyata ingat wudunya batal, maka sholatnya diulangi. Atau umpamanya ketika kita sholat ternyata mukenanya bolong, dikasih tahu sama anak kita, mama itu mukenanya bolong. Kalau mukenanya bolong, otomatis auratnya kelihatan. Bila mana auratnya kelihatan, sholatnya batal, diulangi, namanya sholat i'adah, mengulangi sholat karena sholat yang pertama bermasalah atau tidak sah, disebut sholat i'adah. Ada enggak Pak Ustadz dalilnya berkaitan sholat qada? Nah, ini adalah dalilnya pentingnya menjaga sholat.
An Anas bin Malik anin Nabi, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi berkata, man nasiya solatan, barang siapa yang lupa mengerjakan solat, fal yusolli iza zakaroha, maka segera ia lakukan bila mana ingat. Barang siapa yang lupa sholat, waktunya kelewat, kata Rasul, fal yusolli, maka cepat segera sholat, idza dzakaroha, bila mana ingat. Lupa beda dengan melupakan. Antara lupa dan melupakan, kalau lupa enggak disengaja, kalau melupakan disengaja, maka kodonya berbeda nanti. Kalau kodonya karena ketiduran atau karena lupa, maka kodonya boleh dientar-entar. Tapi kalau sholatnya sengaja dilupakan, sengaja tidak sholat, atau sengaja tidur, contoh, dohor jam 12, kita tidur dari jam 11. Jam 11 tidur, bangun jam 4. Otomatis waktu dohor kelewat. Nah, yang begini namanya ketiduran. Tidurnya nggak disengaja. Maka nanti setelah asar boleh langsung dikodok duhurnya. Yang begini kodonya tidak berdosa. Tapi kalau sudah azan jam 12 azan duhur, kata kita entar aja dulu, tanggung trenopela, tanggung nonton TV, dientar-entar, jam 1 tidur, bablas tidurnya sampai asar lewat dohor. Yang begini tetap dikodok, tapi kodonya karena kelalaian, karena tidurnya sudah masuk sholat, maka yang begini tetap wajib kodok tetapi berdosa. Maka barang siapa yang lupa sholat, maka segera sholat bila mana ingat. Mau lupa, sengaja melupakan, tidur atau sengaja tidur, bila mana lewat waktu sholat, fal yusolli, segera lakukan sholat. Ini namanya sholat kodok, karena kita melaksanakan sholat di luar waktunya, sudah habis waktunya. Maka berkaitan ibadah itu, ada ibadah yang tidak bisa dikodok, ada ibadah yang bisa dikodok. Tidak semuanya ibadah bisa dikodok, ada ibadah yang tidak bisa dikodok. Sekali jadi, kalau enggak jadi batal, selesai. Mana ibadah yang tidak bisa dikodok? Satu, sholat Jumat. Kalau sholat Jumat sekali jadi batal sholatnya, batal Jumatannya, diganti dengan sholat duhur. Bukan Jumatannya diulang, tetapi diganti dengan sholat duhur. Yang kedua, sholat mutlak. Kita masuk ke masjid. Sunnah kalau masuk ke masjid jangan duduk dulu, sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul. Kalau kita sudah duduk, sudah tidak ada kesempatan untuk sholat lagi, sudah selesai. Yang ketiga, ketika haid, ketika nifas. 5 hari haid, 40 hari nifas. Selama haid, selama nifas tidak usah dikodok sholatnya. Yang dikodok hanya puasa. Yang selanjutnya, ibadah yang bisa dikodok apa saja? Berdasarkan waktunya, ada yang dikodok boleh kapan saja. Dan dikodoknya harus pada waktu tertentu. Apa saja ibadah yang dikodok tapi boleh dientar-entar, yaitu adalah sholat 5 waktu. Sholat yang dilupakan atau ketiduran boleh disegerakan kodonya, boleh dientar-entar nanti. Yang kedua, ibadah yang bisa dikodok boleh dientar-entar, diatur waktunya adalah kurban. Umpama kurbannya kita batal karena kurbannya janji, kurbannya nazar, tapi kurbannya batal, maka otomatis tahun kapan boleh diganti, tergantung kita mampunya.
Yang kedua, dikodok tapi nggak boleh sembarangan waktunya. Dikodok harus pada waktunya. Mana contohnya? Adalah sholat id, idul adha, idul fitri. Umpama lagi sholat idul fitri, idul adha, kita batal wudunya. Pas kita pulang ke rumah wudu dulu, balik ke masjid udah bubar. Maka otomatis kalau mau dikodok kapan? Maka dikodoknya tahun depan. Yang kedua adalah ibadah haji. Kalau hajinya batal, maka otomatis diulangi karena wajib. Sholat wajib. Kalau sholatnya batal, ulangi. Haji wajib bagi yang mampu. Kalau hajinya batal, maka ulangi. Kapan diulanginya? Tahun depan di musim haji. Maka ada ibadah yang boleh kapan saja, ada ibadah yang dibatasi daripada pelaksanaan kodoknya. Kita akan fokus pada kodok ibadah sholat 5 waktu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib mengkodok sholat siapa saja? Siapa saja yang harus mengkodok sholat? Yang pertama, orang yang murtad bila mana masuk Islam. Siapa orang murtad? Awalnya Islam, keluar Islam, disebut murtad. Sudah awalnya Islam, keluar Islam, masuk lagi, maka selama dia murtad, maka sholatnya dikodok. Umpama murtadnya setahun. Orang Islam murtad, sudah murtad, taubat, masuk Islam lagi. Maka selama dia murtad, sholatnya dikodok. Satu. Yang kedua, orang yang wajib mengkodok siapa? Orang yang mabuk dengan sengaja. Orang yang mabuk sholatnya enggak sah. Kenapa? Zawalul akli, hilang akal. Maka ketika dia mabuk tidak sadar padahal wajib sholat kepada dia, maka nanti kalau sudah sadar, kalau umpama pingsan, maka waktu sholat yang dilewati dikodok. Umpama ada orang pingsan, pingsannya sampai 3 hari atau 2 hari, maka selama dia pingsan itu waktu sholatnya. Nanti setelah dia sadar, ingetin, "Pok, kemarin empok pingsan 2 hari." Waduh, sadar, maka selama pingsan dikodok sholatnya. Sama seperti orang mabuk karena hilang akal, maka dikodok sholatnya kalau sudah sadar. Yang ketiga, orang yang sengaja enggak sholat. Apakah karena sibuk, karena lupa, atau sengaja dilupakan, lewat waktu sholat, maka dia wajib mengkodok sholatnya. Sengaja, kebanyakan orderan umpama, atau terlalu sibuk, maka bila mana meninggalkan sholat dengan alasan apapun, apalagi sengaja, wajib dikodok. Yang ketiga, yang keempat, ini yang sering nih. Siapakah orang yang wajib dikodok? Wanita haid. Ini yang jarang dibahas. Wanita yang haid atau nifas di akhir waktu sholat. Contoh, Bu, selesai haidnya waktu asar, jam 2, jam 1 masih ngeplek, ternyata jam 3 sudah kering. Karena sudah kering, mandilah. Mandi, sesudah mandi otomatis sudah suci. Masih ada waktu sholat asar, sholatlah asar dia. Maka yang perlu disolatin bukan cuman asar, tapi dohor dan asar sholatnya. Demikian pula kalau selesai haid atau nifasnya ketika malam. Bila mana selesai nifas atau haidnya di waktu isya, maka ibu sholatnya bukan hanya isya saja, tapi maghrib dan isya. Kalau selesainya di waktu duhur, sholatnya duhur saja.
Tapi kalau selesai haidnya di waktu asar, nanti sholatnya asar dan duhur. Kenapa demikian? Karena asar dan duhur boleh dijamak, maghrib dan isya boleh dijamak. Itu dengan syarat bila mana haid dan nifasnya selesai di waktu asar atau selesai di waktu isya, maka sholatnya asar dan duhur, isya dan maghrib. Tapi kalau haidnya selesai di waktu duhur, sholatnya duhur saja. Atau selesai haidnya di waktu maghrib, maka qodoknya atau sholatnya hanya maghrib saja. Inilah 4 orang yang wajib mengqodok daripada sholatnya. Yang pertama, bila mana orang murtad masuk Islam kembali, maka selama dia murtad qodok sholatnya diulang. Yang kedua, orang yang mabuk sengaja atau orang yang pingsan nanti setelah sadar, maka selama dia mabuk ataupun pingsan, sholat yang dilewatin wajib diqodok. Yang ketiga, nah ini banyak orang yang sengaja tidak sholat, maka wajib diqodok. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya, siapa orang yang tidak wajib qodok? Kalau tadi yang wajib qodok, sekarang yang tidak wajib qodok, padahal meninggalkan sholat tapi tidak wajib qodok. Pertama, orang yang tidak wajib mengqodok sholat, yang pertama anak belum baligh. Anak kita yang belum baligh, SD, TK, walau tidak sholat tidak wajib qodok karena anak kecil belum wajib sholat. Anak kecil yang meninggalkan sholat tidak ada kewajiban qodok sholat. Kenapa tidak wajib? Karena anak kecil belum wajib sholat, maka ketika meninggalkan tidak ada kewajiban qodok. Yang pertama, orang gila. Nah, orang gila enggak sholat, enggak wajib. Oh, namanya orang gila. Kenapa orang gila tidak wajib sholat? Karena hilang akalnya permanen. Beda dengan orang mabuk. Kalau orang mabuk hilang akalnya sementara. Orang pingsan sementara. Kalau orang gila permanen hilang akalnya, maka tidak wajib sholat. Maka gampang, kalau tidak mau sholat tinggal ya gitu. Yang ketiga, yang tidak wajib sholat qodok, siapa saja? Orang yang buta, orang yang tuli. Kalau sudah buta, sudah tuli, tidak wajib sholat. Kenapa? Melihat tidak bisa, mendengar tidak bisa. Maka bila mana, bila mana kita punya saudara atau punya orang tua sakit, sakitnya sudah parah, komunikasi sudah enggak bisa, ngobrol udah enggak bisa, ingatan udah enggak normal, super pikun, bukan pikun-pikunan, sudah enggak ngapa-ngapain, makan di sana, tidur di sana, semuanya di sana, dibilang hidup tapi kayak orang, iya dibilang hidup tapi kayak orang, dibilang mati tapi masih, yang begini sudah tidak wajib sholat. Kalau sudah tidak wajib sholat, tidak wajib dipidyahin. Kalau sudah begitu, pandangannya sudah ngawur, pendengaran sudah tidak normal, ngobrol sudah tidak nyambung, ingatan sudah tidak nyambung, udah begitu baik, maka yang begini kayak anak kecil. Kalau enggak sholat, enggak dosa. Kenapa? Sudah hilang akalnya. Maka bila mana ada orang buta,
orang tuli enggak sholat, maka tidak wajib mengkodoknya dan tidak dosa. Demikian orang yang pikun tadi, benar-benar pikun. Ingatannya sudah tidak normal, komunikasi sudah tidak normal, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka walaupun enggak sholat tidak dosa. Tapi walaupun seseorang di ICU, di IGD, tapi pandangannya masih ngelihat, pendengarannya masih mendengar, ingatannya masih normal, walau di IGD, walau di ICU, hukumnya tetap wajib. Duh, bagaimana sholatnya Pak Ustadz? Kasih tahu aja. Umpama kita nengok orang yang sakit di IGD, di ICU, semua alat medis nempel, wudu tidak mungkin, tayamum tidak mungkin. Bagaimana sholatnya? Kasih tahu aja. Po maghrib, po isya, po subuh. Udah dikasih tahu, terserah dia sholat sebisa-bisanya di dalam hati. Kalau tidak sholat, meninggal dosa. Tapi kalau sudah sholat, walaupun di dalam hati, namanya sholat darurat. Nanti seumpamanya sehat, sholat yang kemarin di rumah sakit diqodho. Tapi kalau meninggal seumpamanya, tapi kita sudah ingetin sholat, wafatnya insya Allah dalam keadaan baik, karena kita udah ngingetin pertanyaannya. Kalau orang di ICU, di IGD, ada yang ngingetin sholat? Bu, di ICU, di IGD, ada yang ngingetin sholat? Maka sebelum di ICU, di IGD, maka kudu sebelum enggak ada yang ngingetin, iya. Maka perempuan yang haid, perempuan nifas tidak wajib mengqadha sholat 10 hari, seminggu, 3 hari, 15 hari maksimal. Selama dia haid 40 hari nifas tidak wajib mengqadha sholat. Para mu'alaf, orang kafir masuk Islam, selama dia kafir tidak usah diqadha sholatnya. Umpama ada orang kafir, apapun agamanya, syahadat, masuk Islam, selama dia kafir maka tidak usah diqadha. Kenapa? Karena enggak wajib sholat. Orang wajib sholat karena Islam balik berakal. Orang yang bukan Islam masuk Islam, selama dia bukan Islam masuk Islam maka tidak usah diqadha sholatnya. Yang wajib diqadha bila mana orang Islam murtad masuk lagi Islam, selama dia murtad maka wajib diqadha sholatnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka inilah orang-orang yang tidak wajib mengqadha sholat walau mereka meninggalkan sholat. Yang pertama anak yang belum balik. Yang kedua orang gila. Yang ketiga orang yang buta ataupun tul. Yang ketiga orang pikun. Yang keempat, kelima perempuan orang yang haid dan nifas. Selama haid, selama nifas sholatnya tidak wajib di. Yang terakhir adalah orang mu'alaf, orang yang kafir masuk Islam bersyahadat, sebelum dia masuk Islam dalam keadaan kafir sholatnya tidak wajib diqadha. Kenapa tidak wajib? Wong tidak sah sholatnya dan tidak wajib sholat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya syarat wajib qadha sholat. Orang yang mengqadha sholat ada syarat ketentuannya. 1, orangnya muslim. Orang muslim meninggalkan sholat dengan alasan apapun, apakah ketiduran, apakah lupa, dia qadha maka qadhanya sah. Maka orang murtad
orang kafir tidak wajib sholat. Kenapa? Karena memang dia belum masuk Islam. Yang kedua, syarat wajib qada sholat adalah berakal. Maka orang yang gila tidak wajib mengqada sholat. Wong dia nggak punya akal. Maka selama dia gila, maka meninggalkan sholat nggak dosa. Dan selamanya dia gila tidak wajib mengqada sholat. Wong masih akalnya nggak ada. Maka bila mana muslim berakal dan dia meninggalkan sholat, maka wajib mengqada. Selanjutnya baligh. Maka anak kecil yang tadi, walau anak kita meninggalkan sholat tidak wajib qada, karena anak kecil tidak termasuk orang yang wajib sholat. Seumpama meninggalkan sholat maka tidak wajib diqada. Maka orang yang harus mengqada muslim baligh berakal. Maka bila mana ada orang muslim, selama dia muslim berakal maka wajib tapi bila mana muslim tapi ada orang muslim tapi tidak wajib sholatnya, tidak wajib. Mana contohnya? Orang gila. Yang kedua orang muslim tapi pikun, akalnya tidak ada, tidak wajib qada dan tidak wajib sholat. Baligh. Inilah syarat ketentuannya. Kenapa harus diqada sholat Pak Ustadz? Yang pertama tadi disampaikan, saking pentingnya sholat ini, jangan sampai seseorang meninggalkan sholat gara-gara tidak sholat masuk ke neraka sakor. Masalakokum fi sakor. Kenapa kalian masuk ke neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, gara-gara tidak Yang kedua, sampai-sampai sholat ini perlu diqada karena sholat adalah amal yang akan pertama kali dihisab. Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali amal perbuatan yang akan dihisab adalah sholat. Saking pentingnya sholat maka perlu diqada, supaya seperti halnya sholat ini seperti hanya kunci. Walaupun kita punya mobil, punya rumah, hilang kuncinya, bisa masuk Bu? Enggak bisa. Seperti itulah sholat. Yang terakhir, sebelum nanti kita buka pertanyaan, sebab yang mewajibkan qada sholat. Apa saja sebab-sebab yang menyebabkan harus mengqada sholat? Yang pertama, karena peperangan, enggak mungkin sholat. Meninggalkan sholat karena ada peperang, contoh di Gaza. Maka jika tidak memungkinkan sholat nanti diqada. Yang kedua, ketika kondisi perjalanan, air tidak ada, macet, mepet, maka boleh sementara untuk sholat darurat. Sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, tapi nanti diqada. Tuh. Yang ketiga, lagi sakit, repot untuk wudu, repot untuk tayamum, karena kata dokter nggak boleh gerak-gerak, takut tambah parah sakitnya, maka nggak bisa sholat ketika sakit. Nanti kalau sehat diqada. Maka orang yang di ICU, di IGD, apalagi dirawat inap, kasih tahu supaya sholat. Selanjutnya, yang menyebabkan wajib sholat bila mana haid, suci di akhir waktu. Yang tadi kasusnya, bila mana selesai di waktu asar, maka sholatnya duhur dan asar dan seterusnya. Dan sholat darurat, air tidak ada, tanah tidak ada, maka otomatis sholat darurat. Nanti sholatnya diganti dengan sholat qada. Dan terakhir, tertidur.
tidur apakah disengaja atau tidak, nanti kita bangun maka boleh diqodho sholatnya yang terlewat karena tidur. Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjutkan bila mana ada yang perlu dipertanyakan, diperjelas, dipersilahkan. 3 pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, kalau orang murtad kan sholatnya yang harus diqodho. Itu kalau dia masuk ke Islam lagi, apa harus baca syahadat lagi, terus puasanya diqodho lagi enggak? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, belakang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi. Kalau orang yang habis masuk, orang Islam masuk keluar dari Islam terus masuk lagi, maaf itu, terus kan sholat harus diqodho. Itu waktu qodhonya itu apa setelah kita sholat fardu? Apa ada waktu khusus gitu untuk mengqodhonya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir. Nanti melanjutkan pertanyaan dari jemaah. Awal sehat melihat dan juga mendengar. Karena kecelakaan matanya jadi buta tapi tetap mendengar. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Udah 3 ya? 3 dulu dah. Satu lagi. Oh ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin pertanyakan Pak Ustadz, sholat qodho itu jika kita sudah melaksanakan sholat fardu, kita melaksanakannya, misalnya kita melaksanakannya 1 atau 2 kali sholat, misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur, saya melaksanakan sholat qodhonya itu 1 kali, terus 2 kali dengan niat yang sama. Apakah qodho saya itu saya ulang-ulang lagi tiap habis sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan seterusnya? Yang saya pertanyakan, selama saya masa saya sholat ini, yang misalnya sholat saya yang saya tinggalkan, saya tidak bisa diperhitungkan yang saya tinggalkan itu, apakah bisa diinikan Pak Ustadz? Karena yang saya tinggalkan sholat itu tidak bisa saya inikan. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya saling berkaitan. Yang pertama, orang yang murtad masuk Islam, apakah yang diqodho sholat saja atau ibadah yang lain diqodho? Yang kedua, kapan waktunya qodho sholat? Yang ketiga, bagaimana kalau orang awalnya sehat, waras, kecelakaan ataupun karena sebab lainnya, sehingga sebab kecelakaan itu mengakibatkan buta, tuli ataupun cacat yang mengakibatkan tidak bisa beribadah secara maksimal. Yang keempat, bagaimana mengantisipasi qodho yang memang kita tidak tahu jumlahnya, dan bagaimana tata cara pelaksanaan qodho itu sendiri. Yang pertama, pelaksanaan sholat qodho tidak ada waktu khusus. Bahkan kalau bisa sholat sunnah diganti dengan qodho. Karena sholat sunnah hukumnya sementara qodho hukumnya wajib. Maka bila mana ada yang sunnah dan yang wajib, dahulukan yang seumpama ibu istiqomah sholat duha, witir, tahajud, boleh duhanya dientar dulu. Isi waktu duha dengan sholat qodho. Ibu bayar qodho di waktu duha, maka fadilahnya
sholat kodoknya sah, fadilah duhanya dapat. Yang kedua, tahajud. Biasanya Pak Ustadz saya tengah malam tahajud, karena ada kodok saya sholat kodok aja dah. Tahajudnya entar-entar aja. Jadi waktu tahajud diisi dengan sholat kodok. Sholat kodoknya kebayar, fadilah sholat malam dapat. Maka bahkan para ulama menganjurkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kalau seumpama kita punya sholat kodok, mending diisi untuk sholat kodok. Qobliyah ada kodok, mendingan kodok. Ba'diyah ada kodok, ganti ba'diyahnya dengan kodok. Duha, nanti lagi waktu duhanya diisi untuk bayar kodok. Bahkan para ulama, para ulama sholat malamnya diisi dengan sholat kodok. Sepanjang malam kita tahajud, para ulama itu saking hati-hatinya, khawatir ketika masa mudanya, ketika akil balik, banyak bolong-bolong sholat, ketika usia 15 tahun, 16 tahun, masih umpamanya banyak sholat-sholat yang kagak bener. Maka para ulama saking hati-hatinya, malam itu witir tahajudnya diganti dengan kodok sholat, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, malam hari. Untuk antisipasi seumpama ada sholat yang tidak sempurna atau sholat yang kita tinggalkan di masa muda, dikodok. Yang kedua, bagaimana kalau orang murtad masuk Islam? Konsekuensinya semua ibadahnya batal. Kita lihat, nah ini paling ujung nih. Kalau orang murtad, maka konsekuensinya adalah, nah ini tata caranya. Nanti kita lewatkan. Nah, kalau orang murtad, satu, semua amalnya gugur. Ada orang Islam, dia sudah haji, dia sudah umroh, dia sudah berzakat, dia sudah bertahun-tahun puasa. Murtad, semua amal ibadahnya gugur, hancur. Hajinya batal, umrohnya batal. Puasanya sia-sia, zakatnya sia-sia, sholat bertahun-tahun sia-sia, jadi nol, gara-gara murtad. Yang kedua, bila mana orang murtad, istrinya langsung otomatis tertolak jadi orang lain. Kenapa? Sudah beda agama, betul Bu? Istrinya masih Islam, suaminya murtad, otomatis secara hukum langsung terjadi tolak. Kenapa? Sudah beda agama. Pernikahan beda agama tidak sah, maka otomatis bila mana salah satu istrinya atau suaminya murtad, otomatis terjadi perceraian karena sudah beda agama. Yang ketiga, hak waris tidak dapat. Salah satu yang menjadi pemutus waris adalah beda agama, nggak bakal dapat warisan. Maka bila mana orang murtad masuk Islam, selama dia murtad dikodok, umpama murtadnya 2 tahun, 2 tahun tobat, masuk Islam lagi, 2 tahun wajib dikodok sholatnya. Maka otomatis semua kewajiban yang awalnya sudah, puasanya sudah, hajinya sudah, dianggap nol kembali. Maka walaupun dulu sudah haji dianggap belum pernah, sudah puasa dianggap enggak pernah puasa. Maka yang wajib menurut para ulama hanya kewajiban untuk mengkodok daripada sholatnya dan turunan-turunannya yang berkaitan dengan sholat, diantaranya puasa dan zakatnya batal semuanya. Yang selanjutnya, bagaimana kalau orang awalnya sehat nggak apa-apa, terjadi kecelakaan. Kecelakaan ini menyebabkan buta dan tuli. Gitu ya. Setelah buta dan tuli bagaimana? Maka otomatis bila mana orang buta, orang tuli dikasih tahu pendengaran tidak nyambung, penglihatan pun tidak bisa melihat, menurut para ulama maka jikalau melakukan khilaf dan dosa, bahkan tidak sholat, maka tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa.
Orang pikunnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. La yukallifullahu nafsan illa, tidak ada taklif lagi, tidak ada kewajiban sholat lagi. Akan tetapi orang yang buta, orang yang tuli tetap masih wajib yang lain. Contoh zakat, puasa. Kalau sholat karena waktunya sehari 5 kali, memberitahunya susah dan memberikan pendengaran susah, menurut para ulama jika dia meninggalkan sholat tidak wajib diqodho sholatnya, dengan syarat menurut dokter buta dan tulinya permanen. Tapi jikalau buta tulinya masih bisa diobatin, maka nanti selama dia buta tuli terus sehat, maka selama buta tuli sholatnya diqodho. Jadi buta dan tulinya tergantung daripada ahli. Kata dokter permanen, maka otomatis disinilah ada kebijakan agama. Maka bila mana hanya buta saja tapi mendengar, sholat wajib. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, semuanya wajib. Maka bila mana hanya buta, otomatis masih ada pendengaran untuk memahami agama, maka sholatnya masih wajib. Maka antisipasinya, kita bila mana ada sholat nanti sebelum akil balik, kita sholatnya banyak yang bolong dan sebagainya, maka ada yang namanya qodho sunnah. Jadi seumpama kita ada luang waktu duha, tahajud, bila mana serasa kita punya qodho, duhanya diisi dengan sholat qodho, tahajudnya diisi dengan sholat qodho. Walaupun duha diisi dengan sholat qodho, tahajud diisi dengan qodho, padilah duhanya tetap dapat, tahajudnya tetap dapat, dan sholat qodho tidak ada waktu larangan. Contoh, ba'da asar gak boleh sholat, betul. Ba'da subuh gak boleh sholat, tapi kalau untuk qodho boleh. Qodho ba'da asar boleh, qodho ba'da subuh sampai syuruk boleh. Namanya qodho lebih utama didahulukan, karena ini hutangnya seorang manusia kepada Allah. Fadainullahi ahaqqu ayyuqdha. Hutang kita kepada Allah lebih utama untuk didahulukan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Orang yang gagu, orang yang bisu. Bila mana bisu, melihat, mendengar, wajib sholat. Melihat bisa, masih wajib sholat. Mendengar enggak, gagu tapi bisa melihat, masih wajib sholat. Kenapa? Dengan melihat masih bisa ngelihat TV, masih bisa ngelihat HP, waktu sholat dikasih tahu. Tinggal pakai kode aja, kan ada bahasa. Bagi yang tunarungu ada bahasa. Jadi kalau seumpama tidak mendengar, tidak bisa berbicara, maka pintu memahami agama melalui penglihatan. Huwaladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar qalilam ma tashkurun. Pendengaran, penglihatan adalah pintu untuk memahami agama. Tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, mendengar, wajib sholat. Tidak bisa berbicara, enggak mendengar, melihat, wajib sholat. Tapi kalau sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, enggak bisa berbicara, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel
dan share, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.